Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Marini Putri. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Manajemen Konsentrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Materi yang saya akan bahas ialah sumber dana perusahaan. Baiklah, mengenai tentang sumber dana perusahaan ialah sebagai bentuk dana di mana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, dana dengan kekuatan atau kemampuannya sendiri. Dana dari dalam perusahaan dapat diadakan atau menggunakan laba cadangan dari segi sisa hasil usaha yang merupakan unsur dana sendiri sebagai sumber dana akumulasi penyusutan aktiva tetap karena jangka waktu penggunaan dari aktiva tersebut biasanya lama, misalnya 5 tahun. Maka cadangan penyusutan yang masih menganggur dapat digunakan dan disebut sebagai sumber dana insentif. Sumber dana bagi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka menengah serta sumber dana jangka panjang. Saya akan membahas sumber dana jangka pendek, yaitu pendanaan yang harus dibayar kembali dalam 1 tahun atau kurang. Perusahaan biasanya menggunakan sumber dana jangka pendek untuk modal kerja karena sumber dana ini harus segera dibayar dalam waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya sumber dana jangka pendek ialah yang pertama itu kredit perdagangan, yang kedua pinjaman bank jangka pendek, yang ketiga surat berharga komersial, serta pendanaan piutang dan persediaan. Jenis-jenis sumber dana jangka pendek. Yang pertama, kredit dagang, merupakan pinjaman tanpa perjanjian, yaitu membeli atau melakukan pembelian barang dagang dengan persyaratan jangka waktu pelunasannya berjangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Terus yang kedua, dana pinjaman bank. Jenis ini sumber dana dari bank dan non-bank, yaitu kredit usaha menengah atau UKM. Ini dapat diberikan sesuai dengan jenis usahanya. Terus yang kedua, kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan ini yaitu kredit perorangan yang tidak menggunakan agunan sebagai jaminan untuk keperluan modal. Terus yang ketiga, kredit BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. BPR ini melayani orang-orang yang butuh pendanaan usaha, terutama UKM, dengan sistem dan persyaratan yang mudah walaupun suku bunganya lebih tinggi dari bank umum dan jangka waktunya juga lebih singkat. Selanjutnya, leasing atau leaseback. Leasing ialah program pendanaan yang dibiayai oleh suatu lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan pendanaan, di mana pinjaman tersebut diberikan tidak berupa uang tunai, namun berupa pembelian aset bergerak perusahaan. Terus selanjutnya, kredit pasar uang. Ini adalah salah satu bentuk kredit pasar uang atau surat berharga. Selanjutnya, letter of credit ialah janji tertulis dari bank untuk membayar sejumlah uang kepada perusahaan yang dituju penjual bila sejumlah kondisi tersebut dipenuhi. Dan yang terakhir ialah factoring. Ini yaitu dengan menjual piutang perusahaan kepada perusahaan faktor yang biasanya adalah lembaga keuangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah ini sumber dana atau pendanaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun atau kurang dari 5 tahun. Kebutuhan jangka menengah diperlukan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek di suatu pihak dan juga sulit dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang di pihak lain. Dengan demikian, sumber dana jangka panjang menengah merupakan sumber dana yang lebih panjang waktunya daripada sumber dana jangka pendek, namun lebih pendek jangka waktunya dibandingkan sumber dana jangka panjang. Contoh sumber dana jangka panjang menengah ada 3. Yang pertama, term loan, yang kedua equipment loan, dan yang ketiga leasing. Yang pertama itu term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun atau kurang dari 5 tahun.
Terus yang kedua, equipment loan ialah pendanaan atau pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan peralatan baru yang mudah diperjualbelikan. Terus yang terakhir yaitu leasing atau sewa guna usaha. Ini dimaksud sebagai persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aset atau pihak yang menyewakan aset menginginkan pihak lain atau menyewa untuk menggunakan jasa dari aset tersebut selama periode tertentu. Nah, kita masuk di sumber dana jangka panjang. Ini termasuk pendanaan dalam jangka panjang, pada umumnya menunjukkan pendanaan yang jangka waktu temponya lebih dari 5 tahun. Pendanaan jangka panjang terutama terdiri dari obligasi. Pendanaan jangka panjang seringkali digunakan untuk mendanai aset yang masa pakainya jangka panjang seperti tanah, mesin, pabrik, atau proyek-proyek konstruksi. Jenis-jenis sumber dana jangka panjang biasanya adalah hipotek dan obligasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hipotek. Hipotek itu ialah pinjaman jangka panjang yang dijamin dengan aset tetap yang memerlukan pembayaran secara berkala. Terus yang kedua yaitu obligasi. Obligasi ialah sertifikat yang menunjukkan bahwa perusahaan meminjam uang dan menyetujui untuk membayarnya kembali dalam jangka panjang. Sumber dana perusahaan dari berbagai pihak. Yang pertama, laba ditahan sebagai sumber pendanaan dari internal perusahaan. Yang kedua, supplier untuk pembiayaan jangka pendek. Yang ketiga, bank untuk pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Terus yang keempat, pasar modal untuk membiayai jangka panjang. Sumber dana perusahaan itu perlu diperhitungkan dan diputuskan sebagai bentuk keberlangsungan dari suatu usaha. Tanpa adanya pendanaan, perusahaan tidak dapat beroperasional dengan lancar. Sumber dana yang diperoleh perlu dimanfaatkan dengan memaksimal mungkin agar likuiditasnya dapat terus terjaga dan perusahaan dapat berjalan secara berkesinambungan. Adapun sumber dana yang ditinjau dari asalnya pada dasarnya dibedakan menjadi yang pertama itu sumber inter. Dana yang berasal dari sumber adalah dana atau modal yang dibentuk untuk dihasilkan sendiri dari perusahaan. Adapun sumber dana yang ditinjau dari asalnya pada dasarnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber dana internal, yang kedua sumber dana eksternal. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu sumber dana internal dulu. Ia adalah dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan seperti laba ditahan, penyusutan. Besarnya laba ditahan atau cadangan dipengaruhi oleh besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu. Polisi dan poliwembek polisi yang dijalankan oleh perusahaan, meskipun jumlah laba yang diperoleh selama periode tertentu besar, tetapi karena perusahaan mengambil kebijakan bahwa sebagian besar dari laba tersebut dibagikan sebagai dividen, maka bagian laba yang ditahan akan kecil jumlahnya. Dan sebaliknya, laba yang ditahan akan cenderung besar kalau perusahaan mengambil kebijakan penanaman kembali dalam perusahaan yang besar. Sumber inter selain berasal dari laba ditahan atau cadangan juga berasal dari depresiasi yang digunakan. Besarnya depresiasi setiap tahunnya tergantung pada metode depresiasi yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Sementara sebelum depresiasi tersebut digunakan untuk mengganti aktiva tetap yang akan diganti, dapat digunakan untuk membelanjai perusahaan meskipun waktunya terbatas sampai pada penggantian aktiva tetap tersebut. Selama waktu itu, depresiasi merupakan sumber dana atau modal di dalam perusahaannya sendiri. Terus yang kedua, saya akan membahas mengenai sumber eksternal. Ini adalah sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber eksternal adalah yang berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta atau mengambil bagian di dalam perusahaan.
Dana atau modal yang berasal dari para kreditur merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan dan modal yang berasal dari kreditur tersebut meskipun modal asing. Metode pembelanjaan dengan menggunakan modal asing disebut pembelanjaan asing atau pembelanjaan dengan hutang. Dana atau modal yang berasal dari pemilik, peserta atau mengambil bagian dalam perusahaan adalah merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan tersebut. Metode pembelanjaan dengan menggunakan dana yang berasal dari pemilik atau calon pemilik tersebut disebut pembelanjaan sendiri. Dengan demikian, maka dana yang berasal dari sumber eksternal adalah terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Pada dasarnya, pihak-pihak pemberi dana atau modal ekstern yang utama dapat terdiri dari 3. Yang pertama itu supplier, yang kedua bank, terus yang ketiga pasar modal. Yang dimaksud dengan supplier yaitu memberikan dana kepada suatu perusahaan dalam bentuk penjualan barang secara kredit, baik untuk jangka pendek kurang dari 1 tahun maupun untuk jangka menengah 1 sampai 10 tahun. Terus yang kedua bank adalah lembaga kredit yang mempunyai tugas utama memberikan kredit di samping pemberi jasa-jasa lain di bidang keuangan, baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang yang lebih dari 10 tahun. Terus yang ketiga adalah pasar modal. Pasar modal ialah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam artian sempit, pasar modal ialah suatu pasar atau tempat berupa gedung yang disiapkan guna memperdagangkan saham-sahamnya, obligasi dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara perdagangan. Secara umum, instrumen yang diperdagangkan di pasar modal sering disebut yang pertama itu saham. Saham ialah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Saham terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama saham biasa, yang kedua saham preferen. Yang dimaksud dengan saham preferen ialah hak-hak yang melekat pada saham preferen, yaitu hak mendahului pembagian dividen dibandingkan dengan saham biasa. Atau biasanya besarnya dividen biasanya tetap. Terus yang kedua itu hak mendahului dalam hal pembagian kekayaan perusahaan bila terjadi dibandingkan dengan saham biasa. Secara teori tidak mempunyai hak suara. Selanjutnya saham biasa. Hak-hak yang melekat pada saham biasa yaitu hak untuk memilih pengurus atau pengawasan melalui hak rapat umum pemegang saham. Terus yang kedua hak memperoleh dividen melalui RUPS. Dan ketiga hak untuk mengalihkan kepemilikan, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk memperoleh sisa pembagian kekayaan perusahaan bila dilakukan likuidasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham ada 5. Yang pertama, persepsi pasar atau calon investor terhadap keadaan fundamental perusahaan. Terus yang kedua, prospek lingkungan bisnis dan ekonomi global. Yang ketiga, keadaan fundamental perusahaan. Yang keempat, alternatif lain yang menarik. Terus yang kelima, faktor non-ekonomi. Keuntungan dari memiliki saham adalah kita akan mendapatkan capital gain, dividen, anggunan tambahan, dan hak suara dalam RUPS. Sedangkan risiko dari memiliki saham adalah capital loss dan risiko likuidasi. Makasih, hanya ini yang bisa saya jelaskan dari materi sumber dana perusahaan. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.